Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngawon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan warwasiro annaman sutune wong salat sapa man ba'da isai usai salat isya. Waqat goma moko teman-teman jumenengi sapa man minal laili saking salat wong. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa ba'du salafi tengai ulama salaf musolli salat sapa waktu salat wirdahu ing wiridane waktu salat min awal laili saking kalitani wengi. Ini maksudnya ngeten bahwa setiap kita sinten mawon nek kapan mantun rampung nglampahi salat isya. Nah, kemudian niki katene turu katene kocik sore terus mboten kegiatan nopo-nopo banjur kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya selain rawatib ba'diyah sunnah ba'diyah niku sampun kehitung sholat malam sholat pagi. Artinya bahwa kita sampun melaksanakan qiyamul lail, sampun masuk dihitung sholat pagi, sholat qiyamul lail. Itu sholat sunnah pada sholat isya. Bahkan sebagian ulama salaf niku melakukan sholat sunnah pada isya sampai sak nganduri, sampai sak kesel itu dijadikan jadi wiridan. Jadi wiridane ulama salaf singen niku nggih sholat. Selain bacaan-bacaan tertentu yang memang sudah istiqomah dibaca, niku sebagian ulama yang lain melakukan sholat sebagai wiridan. Jadi wiridane para ulama singen niku ya sholat sunnah. Nah karena waktunya dilakukan sak marine sholat isya sak durunge turu, jadi masuk ke itu amalan sholat sunnah itu masuk ke itu tadi sholat ini. Jadi dia mulai artinya sudah masuk hitungan bahwa oleh ganjarannya sholat ini. Walaupun dengan misalnya jam 12 kayak sholat ini, tapi sudah melakukan sholat malam, yaitu sholat sunnah. Sebagian ulama melakukan hal ini dijadikan sebagai wiridan. Jadi wiridannya itu ya sholat, terus sholat sak kesel jenenge sholat sunnah. Jadi buatan tidak ada hitungan tertentu, bukan hitungan rakaat tertentu harus sekian rakaat. Jadi itu dilakukan ketika selesai melakukan sholat isya. Walakin lan tetapi fil qiyam indal sholat ba'da naumi sakwise sahuse turu iku irghamun ngerumpungake, artinya melemahkan sholat yang dilakukan, sholat sunnah malam yang dilakukan sak mandune turu. Jadi sak marini turu kalau diwiku melakoni sholat sunnah mari isya mungkin melakoni nopo wiritan bacaan tertentu atau sholat sunnah mantun tilap. Lah mari turu niku kami turu terus nglanjutno sholat, kami turu wudu terus sholat sunnah. Nah itu sudah masuk dalam hitungan sholat sunnah malam yang dinamakan dengan sholat tahajud. Keterangannya mungkin nanti di bawah mungkin. Nah itu sholat sing dilakoni sak marini turun itu akan melemahkan setan. Sholat sing dilakoni sak marini turu, sak tangini turu bengi, mari
isak turu dhisik terus mantun-mantun tangi sak tangine pun ndak harus jam 12 dulu. Nah, ini banyak yang salah paham. Jadi umumnya biasanya itu lek jam 12 bengi gak sholat tahajud mboten. Pokoknya mari dulu. Syaratnya harus tidur dulu. Sak tangine dulu lanjut melakukan sholat itu nanti. Nah, itu bisa satu irghamun lisyaitan. Jadi melemahkan setan. Wa mujahadatun lin nafsi. Sing nomor loro wa mujahadatun lan perangi lin nafsi maring hawa nafsu. Artinya bisa memerangi hawa nafsu, iso ngempet nafsu nih, kehendak untuk berbuat maksiat, kehendak keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah itu bisa diperangi dengan cara melakukan sholat setelah tidur malam. Sholat setelah tidur malam. Wasirrun ajib sing nomor 3 lan ono rahasia hikmah ajibun kang dawa. Jadi ada rahasia-rahasia yang akan diberikan oleh Allah, ada hikmah yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang mau ngelakoni sholat bengi sak marin itu. Ada rahasia, ada hikmah yang tersembunyi di balik sholat malam, yakni sholat tahajud yang dilakukan setelah tidur. Wahwa utawi qiyam sing diarani qiyam artinya jumenengi sholat wengi niku wau sing jenenge sholat dilakoni sakwise kami turu. Wahwa utawi qiyam iku at-tahajjudu sholat tahajud. Nah, jadi sholat tahajud itu banyak mengandung rahasia, banyak mengandung hikmah yang memang dirahasiakan oleh Allah. Jadi sinten mawon sapa sing gelem nglakoni sholat tahajud akan menemukan kebaikan yang hanya Allah yang tahu. Akan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan secara sama. Terkadang awak dhewe iki sing oleh hikmah, sing oleh nikmat dianugerahi kenikmatan oleh Allah karena melakukan sholat malam ini. Kadang awak dhewe iki mboten rumangsa bahwa itu adalah karena kita melakukan sholat tahajud. Ada hikmah yang tersembunyi yang memang dirahasiakan oleh Allah, diberikan kepada orang sinten wong sing gelem nglakoni sholat tahajud. Kadang awak dhewe mboten nyadari dengan diberikan anugerah, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kita saged tambahi nggih. Alladzi amara kang wasdahu sapa Allah Gusti Allah fi bihi ing dalem qiyam rasulahu ing utusane Allah fi qouli ing dalem dawuh Gusti Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan wa minal laili lan sebagian saking wengi fatahajjat moko salat tahajud sira bihi kelawan lail kelawan wengi nafilatan. Tujuannya apa? Nafilatan hale dadi tambahan ganjaran, tambahan rahmat saking Allah, tambahan kenikmatan saking Allah, walaupun itu diberikan oleh Allah secara samar, secara sirri, diberikan oleh Allah kepada kita yang mau melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jadi untuk mencapai tambahan, mencari barokahnya amaliyah kebaikan yang kita lakukan. Wa fil maksud. Nah, lan kasebut ing dalem maturi para sahabat, inna wa astuli Gusti Allah. Yajibu iku ngumunake, gawake sapa Allah, ngumunake ing Allah minal abdi saking kaula. Ida koma nalikane jumeneng sapa abet anfirosi saking lepek saking kasure abet wa baina ahlihi lan ing dalem antarane bojone abet ila sholati marang sholati abet. Jadi ada sesuatu sing dimaksud rahasia itu tadi. Kenapa Allah itu kok sampai maringi hikmah, kok sampai maringi nikmat, kok sampai maringi
nglakoni sholat malam, sing gelem nglakoni sholat wengi, sholat tahajud. Sebab apa? Sebab biasanya umumnya awak dhewe iki untuk melakukan sholat tahajud itu rumangsa abot, untuk melakukan sholat malam itu merasa sangat berat. Dia nama badan wapot nama malih musim-musim dingin, nama malih musim napa gitu, ini musim-musim adem-adem itu ajenge tangi wudu niku ngono rasa-rasa. Bahkan kadang-kadang wis nang jeding niku mboten sias wudu. Tangi nang jeding tapi gak wudu. Wis niat kepengin sholat, aduh kok tak kepengin sholat misale tangi. Nah, misale tangi bengi niat kepengin sholat malam, sholat tahajud, wis nang jeding niku kadang-kadang gak sida wudu saking ademe. Ya balik itu rumahnya. Oleh karena abote nglakoni sholat tahajud, oleh karena beratnya melaksanakan sholat malam yang sedemikian itu, maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan secara samar, secara sirri. Jadi luar biasa, sholat tahajud itu luar biasa. Terkadang ini tuh, terkadang awak dewi ini boten nyadari. Pinarikan kanugrahan dening Gusti Allah itu terkadang awak dewi ini boten nyadari. Pinarikan hikmah saking Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah, terkadang awak dewi ini boten nyadari bahwa itu adalah karena kita mau melaksanakan sholat tahajud. Sebab mau sholat tahajud itu nek dilakoni, nek purun ngelakoni sholat tahajud itu sangat berat. Harus tidur dulu, kemudian tuh tengah wengi tangi misalnya yo kudu adem-ademan, kudu wani nembus rasa dingin, harus berani ngantuk. Itu perjuangan untuk melakukan sholat tahajud. Jadi abot, memang abot. Oleh karena abote anggone nglakoni sholat wengi, sholat tahajud itu Allah memberikan anugerah